Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Zona Edukasi Ruang Hukum untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 24 November 2022. Bersama saya Yudi Maswar hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk edisi hari ini kita akan berbincang tentang topiknya, yaitu rahasia dagang. Sudah hadir di studio Pro Sate dari Padang dua narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, saya perkenalkan dulu kepada Anda, ada Bapak Syamsuril MAG MH. Beliau penyuluh hukum muda dari Kemenkumham Sumbar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syamsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kemudian yang kedua ada Ibu Diana Siska SH, beliau juga penyuluh hukum muda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Padang. Dan selamat malam juga kepada Bapak dan Ibu dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, terkhusus kepada penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Ya, baik pendengar, Anda bisa mendengarkan program ini melalui frekuensi FM 97,5 MHz, atau untuk Anda yang berada di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat, Anda bisa mendengarkan kami melalui pemancar-pemancar relay yang ada di daerah Anda. Atau Anda yang sedang streaming juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Playgo, dan Anda juga bisa tonton live streamingnya di channel YouTube RRI Pro 1 Padang untuk malam hari ini. Baik pendengar, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Nanti kita buka juga line interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita tentang topik kita pada malam hari ini, yaitu rahasia dagang, melalui line telepon 0751812878, atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 081166666975. Baik, kita berbincang tentang rahasia dagang. Pak, saya ke Pak Syamsuril dulu. Nah Pak, ini rahasia dagang ini maksudnya apa Pak? Apakah memang perdagangan ini harus ada rahasia atau gimana gitu? Ya baik, ini kita bicara tentang perlindungan hukum rahasia dagang. Perlindungan hukumnya berarti. Jadi yang kita tinjau adalah aspek hukumnya. Jadi mungkin rahasia dagang ini banyak tinjauannya dari segi ekonomi, dari segi produksi, dari segi politiknya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas aspek hukumnya, yaitu perlindungan hukum. Nah, yang dimaksud dengan perlindungan hukum rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2000, yang secara normatif itu diatur. Yang dimaksud dengan rahasia dagang itu informasi yang tidak diketahui oleh umum. Jadi informasi yang dirahasiakan tentang baik produksinya, prosesnya, maupun penjualannya. Maka inilah yang dimaksud dengan rahasia dagang di bidang teknologinya. Kemudian dalam bidang bisnisnya. Kemudian ada nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Kemudian dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia ini. Jadi ini termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual seorang yang menemukan rahasia dagang ini, apakah dari segi produksinya, dari segi bahan-bahannya, dari segi penjualannya atau bisnisnya. Jadi ini adalah milik dari pencipta dari rahasia dagang, itu adalah dirahasiakan. Maka yang maksud dengan rahasia dagang itu ada orang lain tidak mengetahui, hanya pencipta dan orang-orang tertentu saja dari pihak itu yang diberikan kewenangan untuk mengetahuinya. Oke. Nah, ini rahasia ini apakah memang sengaja sang pemilik produk ini untuk merahasiakan? Tujuannya sebenarnya apa kalau ditilik dari sisi hukumnya? Ya, baik. Jadi tujuannya untuk dirahasiakan ini sebenarnya kan bahasa kitanya rahasia perusahaan, rahasia dapur, dan ini mengandung nilai-nilai bisnis, nilai-nilai usaha. Jadi karena dia adalah hasil kreasi ciptaan dari orang yang bersangkutan, secara ekonomi ini mempunyai nilai jual yang luar biasa. Maka dirahasiakan oleh pemilik pencipta tadi. Maka dialah yang berhak mengetahuinya
dan orang-orang yang dipercayakan dalam hal ini tentang rahasia dagang ini. Maka inilah yang berwenang untuk merahasiakan sehingga orang lain tidak bisa mengakses kecuali dengan izin yang bersangkutan yang menemukan. Oke, baik, saya bergeser ke Ibu Diana. Ini kalau bisa dikasih contoh kayak apa nih Bu, rahasia dagang yang disampaikan tadi oleh Pak Samsu ini? Oke, baik Pak Yudi. Mungkin mumpung kebetulan saya ibu-ibu ya Pak ya, kita contohkan saja seperti ketika kita memiliki sebuah resto. Oke. Nah, sebuah resto yang memiliki produk nasi goreng. Nah, kita memiliki resto dengan memiliki banyak pelanggan. Oke. Nah, kemudian di sebelah toko kita, resto kita punya resto yang sama dan memiliki produk masakan yang sama juga, yaitu nasi goreng. Usahanya sama gitu ya? Usahanya sama misalnya. Nah, namun toko sebelah tidak memiliki pelanggan yang begitu banyak. Oke. Kenapa ke resto kita? Nah, di sana bisa kita lihat. Tentunya pasti kita memiliki sebuah ciri khas masakan kita yang membedakan dengan produk orang lain. Nah, kalau secara umum nasi goreng itu tentu bahannya bawang merah, bawang putih seperti itu ya Pak ya. Tetapi kalau ketika cara pengolahannya berbeda, kemudian ada rasa-rasa tertentu yang memang membuat para pelanggan kita selalu kembali ke resto kita, itulah yang dinamakan rahasia dagang. Nah, seperti itu. Berarti kalau di tengah masyarakat mungkin masyarakat kenanya resep rahasia ya misalnya ya, betul, ya. Ada resep rahasia ya. Nah, mungkin kalau anak-anak kalau nonton film SpongeBob itu ada resep rahasianya ya yang dilindungi begitu ya. Betul. Tapi ini kenapa harus dilindungi? Dasarnya apa Bu? Dasarnya seperti ini Pak. Kalau kita lihat kenapa hadir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini, pertama kita menghargai karya intelektual seseorang, karena dalam mewujudkan karya intelektual itu tentunya membutuhkan waktu yang panjang, kemudian membutuhkan eksperimen-eksperimen sehingga menghasilkan sebuah karya atau produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, memiliki keuntungan yang tinggi, kemudian membutuhkan biaya-biaya terhadap eksperimen yang kita lakukan. Nah, tentunya si pemilik karya tersebut memiliki hak untuk melindungi karyanya untuk selama-lamanya, karena batas waktu perlindungan rahasia dagang ini berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya, yaitu memiliki batas waktu yaitu yang tidak terhingga atau tanpa batas. Selama rahasia dagang itu informasinya dirahasiakan, kemudian memiliki nilai ekonomis, kemudian dalam bidang teknologi atau bisnis karena dapat digunakan dalam kegiatan usaha. Nah, itu selama itu dirahasiakan, tidak diketahui oleh masyarakat umum, nah negara melindungi terkait rahasia dagang ini. Oke, kalau saya flashback ke minggu lalu, ya, kita membahas tentang hak paten kalau tidak salah. Iya, betul. Nah, bedanya dengan hak paten apa ini? Artinya kan ini kan sama-sama dilindungi. Kalau informasi yang saya terima bahwa hak paten itu ada batas waktunya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Sementara rahasia dagang tadi informasinya tidak terbatas. Apa yang membedakan antara batas waktu di rahasia dagang dengan batas waktu di hak paten? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Samsun, tadi disambung dengan Bu Diana, silakan. Iya. Oke. Jadi ada hak paten. Paten ini juga merupakan hasil dari intelektual seseorang. Yang paten ini ada batas-batas waktunya, dan ini bergerak dalam bidang teknologi pada umumnya paten. Kemudian kalau dia rahasia dagang, ini bergerak dalam bidang teknologi dan bidang bisnis. Jadi kalau teknologi yang dibutuhkan adalah untuk pengolahan proses penciptaan atau pembuatan produksi dari barang-barang itu, ini barang teknologinya yang diciptakan. Maka sebagian kalau alatnya yang dibutuh pelindungan hukum, maka dia kadang-kadang didaftarkan sebagai paten.
Oke. Kemudian kalau produknya itu yang dihasilkan inilah rahasia dagang ini. Umpamanya kita contohkan pembuatan sabun, produksi sabun. Alat-alatnya itu dengan teknologi ini dilindungi secara paten. Kemudian bahan-bahan yang ada dalam sabun mandi atau sampo itu produknya. Maka ini tidak ada diketahui dan dipelajari secara umum. Maka ini milik perusahaan, milik orang yang menemukan. Maka milik itu, penemuannya itu adalah dimiliki oleh yang menemukan, dan sepanjang masa dia memiliki dan bisa diwariskan kepada keluarganya, bisa juga dihibahkan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ini perbedaannya daripada paten dan hak cipta yang lainnya. Barangkali itu. Oke, ada tambahan Ibu, silakan. Ada sedikit, kalau untuk paten ini seperti yang disampaikan bulan kemarin, itu ada batas waktunya. Paten sederhana itu 10 tahun, paten biasa itu 20 tahun. Nah, kalau untuk rahasia dagang ini adalah selama rahasianya dijaga, selama memiliki nilai ekonomis, kemudian selama bersifat rahasia, kemudian mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik rahasia dagang dengan layak dan patut. Kemudian yang membedakannya juga adalah kalau paten ini kita daftarkan. Nah, kemudian tentunya ada bagaimana proses paten itu, deskripsinya kita sampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun kalau untuk rahasia dagang ini yang rahasia dagang ini tidak kita daftarkan, tetapi yang kita catatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu adalah pengalian hak dan pemberian lisensi kepada pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian kalau paten itu harus ada unsur pembaruan, tapi kalau untuk rahasia dagang ini tidak wajib. Seperti itu, Pak. Wajib maksudnya seperti apa? Tidak, kalau teknologi itu kalau paten itu ketika didaftarkan harus ada unsur pembaruan, tidak ada invensi sebelumnya. Nah, kalau terkait rahasia dagang ini, walaupun sebelumnya sudah ada, tetapi tidak ada unsur pembaruan karena dia punya tersendiri. Tapi itu tidak masalah untuk dicatatkan terkait pengalihan dan lisensinya, seperti itu. Oke. Nah, ini implikasi hukumnya seperti apa? Artinya kalau hak paten kan udah jelas ketika masih dalam masa hak patennya, ketika itu digunakan tanpa izin dari yang punya paten, itu ada sanksinya, ada katakanlah ada sanksinya. Ya, ada sanksinya. Kalau untuk rahasia dagang seperti apa? Ya, baik. Ini secara pelindung hukumnya, kalau rahasia dagang itu ada kewenangan dari yang menemukan rahasia-rahasia itu, nanti didaftarkan ada perjanjian dengan pihak-pihak terkait. Umpamanya seorang punya perusahaan lalu menerima karyawan dan dia dipercaya beberapa orang dalam pengolahan urusan dapur, pembuatan peramuan bahan-bahannya. Apakah seperti yang kita contohkan tadi, sabun pembuatannya atau bahan makanan yang spesifik, maka diikatlah dengan perjanjian dengan orang-orang yang terkait, yang disampaikan, dijelaskan kepadanya bagaimana trik-triknya. Maka dengan perjanjian itu diikat orang-orang terkait. Kemudian setelah ada perjanjian, baru didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, baru mempunyai kekuatan hukum. Kalau tidak didaftarkan, tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dalam ini kalau terjadi anggotanya berkhianat atau menyelewengkan, dibocorkan rahasia perusahaannya, rahasia industrinya, atau dengan persoalan-persoalan lain dia bocorkan kepada pesaingnya, maka yang anggotanya tadi atau karyawannya yang pernah diikat janji tadi bisa dituntut secara hukum. Maka bisa dengan secara perdata dia bisa minta ganti rugi melalui proses peradilan, dan bisa juga pidana karena dia telah melanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu tentang rahasia dagang, karena dia telah membocorkan. Dan ini telah terjadi beberapa kali di perusahaan. Umpamanya di perusahaan yang kita tidak sebut jenisnya, ada perusahaan yang memproduk alat-alat kecantikan. Kemudian
anggotanya itu yang dipercaya urusan pengolahan bahan, kemudian karena gajinya tidak naik-naik, maka dia cabut dari sana. Kemudian ada perusahaan pesaingnya, dia bocorkan, maka dituntutlah anggota itu kepada proses peradilan secara perdata dan secara pidana. Kalau dia tuntut secara pidana, maka pengadilan akan meminta untuk selesaikan dulu secara perdata. Kalau sudah selesai proses perdatanya, baru pidana bisa dinaikkan. Tapi berdasarkan arahan dan keinginan dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, maka proses-proses yang terjadi pelanggaran, terjadi penyimpangan itu jangan lebih dahulu kepada proses peradilan. Selesaikan dulu secara non litigasi, non peradilan. Apakah dengan pendekatan-pendekatan sosial atau pendekatan-pendekatan ganti rugi dengan cara kekerabatan atau kekeluargaan, begini. Oke. Nah, mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki rahasia-rahasia dagang mungkin bisa seperti itu. Tapi bagaimana dengan apakah ini berlaku juga nih untuk industri-industri kecil, misalnya rumah makan Padang? Ya kan, rumah makan Padang itu kan udah di mana-mana. Iya. Tukang masaknya itu pasti spesifik. Iya. Tidak juga semua orang bisa jadi tukang masak di rumah makan Padang. Bahkan kalau menurut pengalaman saya di Jawa pun yang punyanya rumah makan tapi masak bukan orang Padang, orang luar Minang malah, gitulah ya. Nah, ketika dia sudah keluar, ya kan, itu kan juga banyak rahasia tuh, resep-resep rahasia masakan Minang itu kan spesifik juga nih, ya kan. Ada gulai kepala ikan, ada randangnya, ada gulai ayamnya. Nah, ketika banyak sekali itu mungkin tukang masaknya yang sudah keluar, ya kan, terus malah buka usaha sendiri, ya, jadi bukan bekerja ke orang lain, tapi buka usaha sendiri karena dia tahu rahasianya, dia tahu ramuan-ramuannya, dia buka. Nah, itu termasuk tidak ke sini, Bu? Oh, oke. Terkait rahasia dagang ini merupakan delik aduan. Delik aduan, oke. Jadi selama rahasia dagang ini tidak dilaporkan oleh pemilik rahasia dagang, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. Oke. Nah, ketika si pemilik rahasia dagang itu merasa itu merupakan rahasia dagang miliknya, dan harus dia pastikan bahwa rahasia dagang itu tidak diketahui oleh pihak manapun, kecuali pihak-pihak memang yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan terlebih dahulu apakah orang atau karyawan yang membuka rahasia dagang kita untuk membuka usaha sendiri itu mendapatkan lisensi dari kita atau tidak. Nah, ketika kita merasa rahasia dagang kita dicuri atau diambil secara tanpa hak oleh mantan karyawan kita, kita memiliki hak untuk melaporkan atau menyelesaikan permasalahan ini. Nah, langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu seperti yang disampaikan Pak Samsuril tadi, menyelesaikan secara penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi. Kalau misalnya peristiwanya terjadi di Sumatera Barat, bisa saja kita selesaikan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Nah, di sana kita dapat memberikan pilihan kepada pihak yang merasa pihak yang kita laporkan, apakah dia berkenan untuk menghentikan usaha yang dia lakukan. Yang kedua, kita bisa juga menyarankan agar mereka menawarkan kerjasama atau kita memberikan lisensi kepada dia dengan memberikan royalti kepada si pemilik rahasia dagang. Nah, seperti itu. Nah, ketika mediasi tidak ada jalan keluarnya, maka kita dapat menyelesaikan melalui jalur pengadilan negeri. Kemudian ketika kesepakatan atau putusan tidak dijalankan, bisa melalui pidana seperti pasal 17 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu sanksi pidana selama 2 tahun dan denda 300 juta rupiah. Nah, kalau si pemilik rahasia dagang itu tidak melaporkan, nah itu tentunya itu bukan
merupakan pelanggaran rahasia dagang. Nah, karena mungkin itu pasti banyak terjadi di masyarakat dan itu hal yang lumrah. Kita belajar dari pengalaman ya Pak ya. Nah, namun itu kita kembalikan kepada si pemilik rahasia dagang. Oke, kalau mungkin Pak Samsu dan juga Bu Dina mungkin bawa data juga. Kira-kira hingga saat ini sudah berapa persen sih yang menggunakan rahasia dagang ini? Artinya mungkin kalau skala industri besar seperti kosmetik itu kan udah besar ya, atau menengah lah, karena dia memiliki mungkin ada observernya, ada penelitinya, itu kan sudah masuk yang besar. Tapi untuk yang skala-skala kecil misalnya coffee shop, restoran, rumah makan, itu apakah sudah banyak para pengusaha kuliner ini, apalagi dengan ciri khasnya masing-masing yang menggunakan atau mendaftarkan dalam tanda kutip resepnya itu kepada rahasia dagang ini, dan berapa pula yang berkasus begitu. Baik, ini tentang persoalan pendaftaran rahasia dagang. Sepanjang penelusuran di data pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, rahasia dagang ini belum ada yang mendaftarkan. Belum ada, oke. Karena ini menyangkut juga persoalan ekonomi, perkembangan usaha. Jadi rahasia dagang ini belum ada yang mendaftarkan. Kemudian lebih banyak kepada penyelesaiannya dan di masyarakat sendiri. Jadi diredam di tengah masyarakat, dan rahasia itu antar mereka saja yang menyelesaikannya. Jadi sampai sekarang belum ada data-datanya. Kemudian untuk proses hukumnya juga ada beberapa kasus, tapi mereka itu kasusnya kasus perdata yang mereka naikkan. Kemudian untuk di Pulau Sumatera baru ada satu peradilan untuk proses pada peradilan negeri, pengadilan negeri. Jadi untuk kasus-kasus ini untuk Sumatera Barat atau daerah-daerah terdekat hampir sangat jarang sekali persoalan ini, karena lisensinya dia baru mempunyai kekuatan hukum kalau ada lisensi yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, barangkali itu. Oke, idealnya apakah mereka atau para yang punya usaha ini mereka harus mendaftarkan rahasia dagang mereka, Ibu? Idealnya ya Pak ya, kalau rahasia dagang itu tidak didaftarkan. Tidak ya. Nah, jadi itu tetaplah menjadi rahasia si pemilik rahasia dagang. Nah, yang disarankan itu adalah pencatatan lisensi dan pengalian hak. Itu memang benar disarankan agar memiliki akibat hukum ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mana kalau rahasia dagang ini yang sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, yang legal itu adalah pemberian rahasia dagang itu melalui lisensi kepada pihak tertentu. Kemudian si pemilik rahasia dagang ini memiliki hak untuk menggunakan sendiri, kemudian memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia yang dia miliki, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memberikan rahasia dagang ini kepada pihak ketiga untuk membuka rahasia dagang itu untuk kepentingan bersifat komersial. Nah, jadi rahasia dagang ini Internal. Bersifat internal gitu. Bersifat internal, dan sampai saat ini belum ada yang mencatatkan rahasia dagangnya. Kalau untuk Sumatera Barat belum ada ya. Tapi kalau untuk Indonesia itu udah ada beberapa sekitar 300 pencatat lisensi atau pengalihan. Tapi itu sepertinya untuk perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar. Iya. Okay. Mungkin satu lagi yang menjadi kendala mungkin masih belum familiarnya atau belum kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa akan pentingnya rahasia dagang itu. Oke, nah kalau untuk rahasia dagang ini untuk mencatatkannya itu apakah mengeluarkan biaya atau gratis? Iya, menggunakan biaya, itu PNBP
pendapatan negara bukan pajak. Kalau untuk pengalian hak itu khusus kepada usaha mikro dan kecil atau lembaga pendidikan itu dikenakan biaya sebanyak Rp200.000. Kalau untuk umum itu Rp400.000. Sedangkan untuk pemberian lisensi atau pencatatan lisensi itu dikenakan biaya untuk usaha mikro dan kecil atau lembaga pendidikan itu sebanyak Rp150.000. Sedangkan untuk umum dikenakan biaya sebanyak Rp250.000. Yang sebelumnya itu pencatatan apa nih? Pencatatan Kalau yang barusan kan lisensi, pengalian hak, iya. Pengalian hak. Iya, melalui hibah atau wasiat ya, atau perjanjian tertulis. Jadi contohnya seperti apa? Artinya saya punya usaha. Ya. Kemudian usahanya adalah katakanlah mie Aceh. Ya. Dan mie Aceh yang punya resep khusus dari keluarga misalnya. Nah, kalau untuk rahasia dagang yang dari produk saya ini, apa yang mesti, atau katakanlah saya konsultasi nih ke Kemenkumham, kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan dengan resep rahasia keluarga saya ini agar tidak diambil alih atau digunakan orang banyak, karena ini kan khusus nih rahasia turunan dari keluarga gitu. Apa yang disarankan pada pengusaha seperti saya ini, Pak Samsu? Ya. Jadi kalau dalam bentuk usaha kecil dan menengah itu biasanya secara internal dirahasiakan. Tapi kalau dia melibatkan pihak lain, baru dia mendaftarkan lisensinya. Tapi kalau tidak melibatkan orang lain, inilah dia menjaga kerahasiaannya, karena dia yang menciptakan dan menemukannya. Kemudian dari sini kita perlu juga memahami bahwa kekayaan intelektual ini merupakan negara ketuhanan yang Maha Esa. Ini pemberian Tuhan. Jadi perekonomian Indonesia itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Maka di sini perlu juga ada nilai-nilai di dalamnya, bukan monopoli ekonomi, tapi ada nilai. Sekiranya seseorang mengetahui rahasia spesifik dan bisa dia memajukan ekonomi, dan mungkin bisa berbagi pengetahuan itu dengan orang lain, dengan syarat orang lain itu ada izin dari orang yang menemukannya. Jadi kalau sekiranya orang lain menggunakan setelah minta izin kepada yang menemukan, tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika seorang menemukan, ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, ada pihak lain sudah ada perjanjian di dalamnya, kemudian didaftarkan lisensinya, baru mempunyai akibat hukum. Tapi kalau tidak ada perjanjian, dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Maka seperti katakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu tentang rahasia dagang, kalau tidak didaftarkan lisensinya, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, kalau dia perjanjian itu masalah perdata lagi. Dia akan hanya mengingkari perjanjian antara kedua belah pihak. Oke. Nah, untuk PNBP tadi yang 200.000 itu sekali setorkah atau ada jangka waktu frekuensi? Ya, untuk pencatatan lisensi ini berlaku selama 5 tahun. Per 5 tahun. Ya, berarti yang tadi per 5 tahun. Iya, jadi kalau waktunya habis nanti didaftarkan kembali dengan membayar PNBP kembali. Nah, kalau untuk seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, kalau seorang pengusaha ketika ingin mengalihkan haknya kepada keluarga yang lain atau ke pihak lain, nah itu dapat melakukan perjanjian atau di hadapan notaris. Nah, kemudian upaya-upaya kita sebagai pemilik rahasia dagang ketika kita memiliki sebuah usaha, langkah-langkah yang kita lakukan itu pertama adalah membuat perjanjian rahasia, perjanjian kerahasiaan dengan karyawan yang kita terima. Buat perjanjian kerahasiaan ya? Iya, jadi kemudian berupaya untuk melakukan langkah-langkah yang patut dan layak seperti yang disampaikan tadi. Misalnya si pemilik rahasia dagang, kalau ketika kita memiliki sebuah perusahaan, ada yang seperti tulisannya staff only. Nah, itu kemudian dilarang melakukan dokumentasi. Nah, itu merupakan langkah-langkah atau upaya si pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaannya. Jadi ketika menghadapi permasalahan sudah kelihatan apa saja langkah-langkah si pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaannya. Satu lagi langkahnya, misalnya Pak Yudi ini punya rahasia dagang dalam bentuk software. Nah, tentunya Pak Yudi berusaha untuk membuat password pada
komputer atau laptop yang Bapak miliki. Kemudian langkah lainnya misalnya tidak memfotokopi arsip-arsip penting atau dokumen bersifat rahasia di tempat umum. Oke. Nah, itu upaya-upaya yang dapat kita lakukan ketika kita memiliki sebuah rahasia dagang. Jadi kalau kita sedang menghadapi permasalahan nantinya, maka kita punya bukti-bukti upaya kita dalam melindungi rahasia dagang itu. Oke. Baik, kalau seandainya ini dilanggar oleh pihak-pihak yang sudah melakukan perjanjian, itu sanksinya secara hukum apa? Apakah memang ada kurungan atau cuma denda atau gimana? Nah, baik. Ini langkah-langkah yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran dari rahasia dagang ini. Pertama, lakukan secara non litigasi terlebih dahulu. Jadi apakah dia secara kekeluargaan atau mediasi, maka dari secara kekeluargaan bisa saja ganti rugi secara damai. Kalau langkah-langkah semacam itu tidak bisa dilakukan, maka kalau perdata dia harus mengganti rugi dari apa kerugian yang pernah dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian tadi. Dan bisa juga nanti dalam kasus pidana kalau perdatanya tidak dipenuhi bisa dianggap pidananya. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu. Oh, berarti mengacu kepada KUHP-nya ya. Berapa hukumannya itu nanti mengacu kepada itu nanti ya. Mengacu kepada undang-undang khusus, kemudian juga KUHP. Apakah nanti putusan pengadilannya terikat kepada undang-undang atau dia memutuskan tidak sesuai dengan yang dinyatakan dengan undang-undang, karena hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan ini. Ibu Dian ada tambahan? Jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu pada pasal 17 itu diatur sanksi pidananya selama 2 tahun dan denda sebanyak 300 juta rupiah. Oke, pidananya 2 tahun. 2 tahun Iya. ya. Oh, 2 tahun. Denda 300 juta. Iya. Lumayan lah. Lumayan menguras saku itu ya. Lumayan menguras saku. Baik, sebelum kita lanjut kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Kita setelah ini akan terima atensi pendengar kita melalui line telepon 0751 812 878. Bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 6666 975. Atau untuk Anda yang sedang menonton di channel YouTube RRI Pro 1 Padang, bisa juga langsung bertanya di kolom chat live streaming kita untuk malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal inspirasi. Info Piala Dunia.
Terima kasih mendengar Anda masih bersama Prosat RRI Padang. Di malam hari ini kita balik lagi dalam ruang hukum untuk edisi malam hari ini, hari Kamis tanggal 24 November 2022. Kita masih berbincang tentang topiknya, yaitu rahasia dagang, bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini ada Bapak Samsuriul SH MAGMH dan juga ada Ibu Diana Siska SH. Beliau adalah penyuluh hukum muda dari Kemenkumham. Kami undang Anda untuk ikut bergabung di malam hari ini di 0751 812 878, bisa juga melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0811 6666 975. Di kesempatan malam hari ini yang ingin bertanya tentang topik kita pada malam hari ini, yaitu tentang rahasia dagang, ya. Silakan di line telepon 0751 812 878 dan juga melalui line SMS WhatsApp di 0811 6666 975. Baik, saya lanjut dulu bincang-bincangnya dengan Pak Samsu dan juga Ibu Diana. Nah, tentang rahasia dagang ini dari Kemenkumham sendiri, apakah sejak kapan ini mensosialisasikan hal ini, dan tanggapan atau respon ketika ini disosialisasikan seperti apa? Apakah sudah pernah? Ya, baik. Dari Kanwil Hukum dan HAM sebenarnya sudah banyak mensosialisasikan kepada masyarakat yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, apakah dari segi cipta, merek, paten, indikasi geografis, termasuk kepada rahasia dagang. Namun yang banyak masyarakat itu melakukan perlindungan hukum dalam bidang paten, merek, cipta. Itu yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan dalam persoalan rahasia dagang ini mungkin takut, mungkin ya, mungkin ada takut ada rahasianya terbocorkan, atau mungkin prosedurnya yang mereka anggap itu yang didaftarkan itu adalah rincian daripada rahasia dagang, apakah produksinya, proses pembentukannya, proses penjualannya. Yang mereka mungkin belum paham tentang apa yang dicatatkan itu. Maka yang dicatatkan itu adalah sebenarnya lisensinya. Nah, sehingga baru mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang secara substansi, maka yang bersangkutanlah yang menjaganya. Nah, jadi kalau sekiranya ada milik perusahaan atau industri atau usaha kecil menengah yang mempunyai spesifik dan penemuan-penemuan spesifik dalam persoalan dagang, apakah dia berkaitan dengan teknologinya, pengolahannya, atau bumbu-bumbunya, atau prosesnya, atau cara menyalurkannya, memperjualbelikannya, bagaimana supaya laris, itu dimiliki dan tertutup untuk yang bersangkutan saja. Maka mungkin masyarakat agak masih kabur juga tentang hal itu. Maka yang lebih banyak itu mereka, kalau sekiranya teknologi yang digunakan itu mereka daftarkan patennya, bukan rahasia dagangnya yang mereka daftarkan. Atau mungkin karena hak paten atau hak cipta lebih nyata daripada rahasia dagang ini, ya? Iya. Gimana? Jadi paten dan cipta itu jelas produknya dan tidak ada kerahasiaan bagi orang-orang yang untuk mengetahuinya. Pokoknya cipta. Cipta itu dideklarasikan, sehingga ketika dideklarasikan siapa yang pertama kali mempublikasikan kepada umum, maka dialah berhak. Kemudian kalau paten, dia mempunyai spesifikasi tersendiri, dia mendaftarkan dan mempunyai jangka waktu tertentu, ada produk yang jelas dan tidak dirahasiakan. Dan itu pihak-pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengetahui apa substansi daripada paten itu. Sedangkan rahasia dagang ini Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tidak perlu mengetahui, yang penting adalah lisensinya saja yang dicatatkan di sana. Maka ini mungkin barangkali masyarakat belum tahu prosedurnya, atau mungkin jangan-jangan mereka menganggap bahwa ini adalah akan takut kebocoran rahasia dagang. Barangkali itu. Mungkin yang dicatatkan itu rahasia-rahasianya, ya. Jadi sebenarnya yang dicatatkan itu adalah lisensinya. Lisensi. Oke. Jadi kalau boleh kasih contoh secara simpel ini, lisensinya itu seperti apa, Bu?
pemberian izin Pemberian izin? kepada pihak tertentu yang ingin bekerja sama dengan si pemilik rahasia dagang dengan kesepakatan adanya royalti yang diberikan oleh pihak tersebut kepada si pemilik rahasia dagang. Oke, Jadi adanya perjanjian. Kalau contohnya saya katakanlah seperti tadi, saya punya usaha mie Aceh. Ya. Kemudian saya rekrut orang luar untuk jadi tukang masak saya. Berarti kan saya butuh nge-share nih rahasia bumbu saya ke tukang masak saya. Nah itu perlu dicatatkan lisensinya. Oh tidak. Tidak. Kalau itu adalah kita merekrut karyawan, itu perjanjian kontrak dan Perjanjian perjanjian kerahasiaan. Kerahasiaan, oke. Nah kalau untuk lisensi itu adalah kita berikan izin kepada pihak lain untuk membuka usaha yang sama dengan perjanjian bisnis itu. Kayak waralaba berarti ya. Waralaba ya seperti itu. Jadi waralaba. adanya kesepakatan. Nah itulah yang kita catatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah ketika mitra kerja kita itu atau si penerima lisensi itu memberikan atau membuka rahasia dagang kita kepada pihak lain, nah kalau tidak kita daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka dia tidak punya akibat hukum. Nah kalau tidak didaftarkan, tapi kalau didaftarkan baru memiliki akibat hukum. Nah seperti itu Pak. Oke, kita terima pendengar kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hendri Bang Yudi Hendri, di mana Hendri? di Maninjau Bang. Maninjau. Oke Hendri. Selamat malam, assalamualaikum Bapak Ibu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry. Dari Kemenkumham Padang Pak ya? Sumbar. Sumbar di Padang. Sumbar ya. Tapi begini Pak, ini jujur Pak, ini menyoroti masalah masalah kesehatan ini Pak. Begini Pak ya. Kok kesehatan? Ya, boleh silakan. Ini saya mau bercerita dulu Bang Yudi ya. Ya jangan lama-lama nih, udah jam 9 ini Henry. Maksudnya begini, mungkin Pak, alangkah baiknya kalau perusahaan misalkan seperti farmasi ini contoh dulu Pak ya, seperti farmasi ini istilahnya di BUMN kan Pak, karena istilahnya kalau masih berbentuk perusahaan PT itu istilahnya mungkin Pak ya, rahasia, ya namanya rahasia ini tidak ada yang jujur Pak. Ini persoalannya sebetulnya Pak, dari pemikiran saya Pak ya. Cuman ini menjadi harapannya juga Pak. Jadi seperti yang bermasalah kemarin saja mungkin Pak ya, misalnya pencampuran produk, hal istilahnya yang tidak berlebihan, atau mungkin alangkah baiknya pemerintah Indonesia ini Pak membuat istilahnya produk seperti contohnya obat ini Pak ya, di BUMN kan menjadi perusahaan negara, jadi kontrolnya itu ada nanti Pak, mudah jelas. Jadi BPOM atau Kemenkumham, kalau Bapak Kemenkumham ini istilahnya kan bagian hukum Pak ya, bagian tadi mungkin, atau perlindungan mungkin Pak ya. Cuman kita ini kan kebanyakan dari actionnya ini yang istilahnya yang ada. Cuman sebelum istilahnya kenapa persoalan ini timbul kan kita nggak pernah berpikir ke sana Pak. Nah, ini yang saya pikirkan Pak. Mungkin harapannya begitu Pak. Mungkin di BUMN kan lah, contoh hanya farmasi ini Pak. Jadi kan menjadi suatu perusahaan. Misalkan di Sumatera Barat ada, di Sumatera Utara ada, di Jawa pun ada. Jadi ini nggak jelas Pak. Padahal kesehatan ini punya kementerian, punya dinas kan Pak kan. Seperti Kemenkumham atau Kementerian Kesehatan, cuman kok bisa lepas istilahnya dari hulunya ini nggak jelas. Nah itu maksudnya Pak. Karena banyak begini Pak ya, mungkin contoh aja legalkan sabu aja lah Pak. Sabu ini kan dilegalkan di Indonesia, ini nggak pernah dilegalkan Pak. Kapan sabu dilegalkan? Secara jujur, sabu ini banyak yang pakai Pak, termasuk pada produk makanan. Nah ini bahayanya nih Pak, kalau kita mau jujur. Ya makanya kalau baca rahasia perdagangan, rahasia ini berarti nggak jujur ini Pak. Ini jelas saja ini. Ya terima kasih, mudah-mudahan dapat ditangkap di pikiran saya Pak ya. Nah ini, terima kasih atas kesempatannya Pak Yudi. Ya. Apa Pak Yudi kan? Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan tanggapannya.
Ini pertanyaan dari Pak Henry di Maninjau. Terima kasih Pak Henry sudah menyampaikan tanggapan atas apresiasinya. Ini terkait dengan obat-obatan dan produk yang dihasilkan oleh industri farmasi. Ini banyak pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Pertama, pihak hukum. Jadi pendirian perusahaan, apakah CV atau PT-nya, ini menyangkut dengan status hukum. Ini kewenangan daripada jajaran hukum dan HAM. Sedangkan berkaitan dengan substansi dari obat yang diproduk itu, kewenangan daripada Kementerian Kesehatan dan BP POM. Maka ini pengendaliannya diserahkan kepada BP POM untuk mengendalikan kepada substansinya. Jadi kalau umpamanya obat-obatan ini pengecekannya, pengendaliannya, substansinya itu POM, BP POM. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga mengendalikan, karena tidak sembarang perusahaan industri yang bisa memproduk dari segi obat-obatan yang bisa mendirikan industri farmasi. Maka banyak pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Kemudian terkait dengan penggunaan atau penyalahgunaan sabu umpamanya atau bahan-bahan narkotika, ini juga terlepas dari pihak-pihak penegak hukum di dalamnya. Sebenarnya tidak ada yang dilegalkan atau tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada kontrol, dan kontrol ini ya yang sulit dikendalikan. Kadang-kadang diberikan dia bahan narkotika untuk pencegah kesehatan, kebutuhan medis, tapi digunakan salah gunakan. Ini yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan kita, penyalahgunaan. Maka yang dilarang itu adalah penyalahgunaan. Jadi sebenarnya sudah ada pengendaliannya. Jadi kalau ada harapan untuk dijadikan sebagai BUMN, ini adalah sebuah harapan bagi kita. Mungkin ada pihak-pihak kepada Kementerian Kesehatan untuk mengendalikan hal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan Bu Diana? Silakan. Karena menyinggung masalah kesehatan tadi yang disampaikan oleh Pak Henry ya Pak ya. Yeah. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang itu ada beberapa tindakan yang dianggap bukan pelanggaran rahasia dagang apabila tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat. Kemudian terkait tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya ketika sebuah negara mengalami adanya wabah penyakit, nah, ketika seseorang mengetahui obat yang memang merupakan rahasia dagang yang dia miliki demi keselamatan dan kesehatan masyarakat, maka boleh diungkapkan rahasia dagang tersebut. Misalnya racikan obat. Nah, seperti itu, Pak. Oke, baik. Itu Henry tanggapannya di kesempatan malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya coba cek di SMS dan juga WhatsApp. Kayaknya belum. Saat ini pukul 20:52 waktu Indonesia Barat. Saya masih buka line interaktif di 0751 812 878. Yang ingin bergabung lagi silakan di 0751 812 878 atau bisa juga melalui SMS dan juga melalui WhatsApp di 0811 6666 975 di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Setelah itu kita akan lanjut lagi kebersamaan kita dalam program Ruang Hukum untuk kesempatan malam hari ini. Tetap bersama Pro Sate dari Padang, Kanal Inspirasi.
Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, saat ini pukul 20:54 waktu Indonesia Barat, dan kita hampir di penghujung kebersamaan kita dalam Ruang Hukum untuk kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 24 November 2022. Dan Pak Samsu dan juga Ibu Diana, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, saya ingin Pak Samsul dan juga Bu Diana memberikan closing statement kepada pendengar kita untuk malam hari ini sekaitan dengan topik kita pada kesempatan malam ini, yaitu tentang rahasia dagang. Silakan. Ya. Ini untuk sebelum mengakhiri bincang-bincang kita di udara ini berkaitan dengan pelindung hukum rahasia dagang. Yang sebenarnya ada kejujuran yang perlu dipakai dalam persoalan rahasia dagang ini dan rasa kebersamaan kekeluargaan. Apa yang kita maksud dengan kejujuran? Kalau sekiranya ada seseorang yang mengetahui atau pernah dikader oleh sebuah perusahaan atau pemilik penemu rahasia dagang, maka secara jujur perlu minta izin. Kalau sekiranya telah ada izin, baru kita mengembangkan usaha atau kita adakan semacam peningkatan perekonomian. Kemudian kalau sekiranya dalam bentuk kekeluargaan, seseorang yang menemukan rahasia dagang spesifik, umpamanya dalam bidang ramuan makanan, dalam bentuk racikan makanan atau rahasia perusahaan-perusahaan, ada semacam kebersamaan di sana, berbagi keilmuan dan pengetahuan, dan jangan dianggap sebagai pesaing, dan dengan perjanjian bahwa dia tidak akan menjatuhkan pemilik dari penemu dari rahasia dagang itu. Maka ada kebersamaan karena sudah diamanatkan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33, bahwa perekonomian Indonesia itu adalah berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini perlu kita kembangkan bersama. Kemudian yang ditemukan itu sebagaimana diamanatkan juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka yang ditemukan oleh seseorang itu dalam persoalan rahasia dagang bukan semata-mata dia yang menemukan, tapi adalah anugerah dari Tuhan. Maka perlu adanya semacam berbagi pengetahuan dan berbagi pengembang ekonomi. Karena Indonesia itu bukan negaranya menciptakan perekonomian kapitalis dan monopoli perekonomian. Maka yang diharapkan itu adalah ada semacam berbagi pengetahuan, berbagi perekonomian, berbagi sumber kehidupan bagi orang lain, dengan syarat menjaga etika-etika yang patut dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Oke, Bu Diana silakan. Baik, untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Padang, mari khususnya bagi pengusaha atau yang memiliki karya-karya intelektual, mari kita daftarkan kekayaan intelektual kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena karya intelektual itu adalah merupakan suatu harta yang luar biasa pentingnya dan perlu perlindungan hukumnya. Jadi untuk berkonsultasi silakan datang pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Tidak hanya terkait rahasia dagang, tetapi dapat juga terkait perlindungan kekayaan intelektual lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diana, terima kasih juga Pak Samsu atas informasi dan juga tanggapan kepada pendengar kita pada kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda terima kasih juga yang sudah berpartisipasi melalui SMS dan juga telepon di kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya saya dimasa beserta narasumber yang hadir untuk kesempatan malam hari ini ada ya Pak Samsuriul dan juga Ibu Diana Siska. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.